Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1063 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview dan menganalisis One Piece Chapter 1063. One Piece Chapter 1063 mendapatkan judul My Only Family, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti keluargaku satu-satunya. One Piece Chapter 1063 masih melanjutkan cover story dari keluarga Germa 69. Cracker diperlihatkan terkapar dan seluruh tubuhnya membeku. Di sebelahnya, Brule menangis karena puding telah berhasil diculik oleh sang penyusup. Menarik. Sudah dapat dipastikan jika yang menculik puding adalah Kuzan. Setelah menculik Koby, kali ini bajak laut Kurohige menculik puding. Benar-benar cari perkara nih si Samsudin. One Piece Chapter 1063 diawali dengan memperlihatkan kondisi Luffy, Bonnie, dan Chopper yang obesitas setelah memakan banyak makanan dari mesin pembuat makanan otomatis. Bonnie berkata jika seluruh makanan tadi sangatlah lezat. Luffy bertanya apakah krunya yang lain belum sampai di tempat ini. Chopper mengatakan jika mesin pembuat makanan otomatis itu sangatlah menakjubkan. Dia bertanya apakah Sanji akan marah ketika dia melihat yang seperti itu. Pang 05 Atlas sangat senang melihat mereka semua makan dengan lahap, sampai perut mereka terlihat sangat besar. Jinbe merasa tersungging. Dia berkata jika perutnya memang sudah sebesar ini. Lagi pula, dia hanya memakan sisanya saja. Di samping mereka terlihat anjing robot yang memakan bekas wadah makanan yang tergeletak. Dan robot itu dinamakan Recycler Dog. Atlas kemudian berpamitan pada Luffy dan yang lainnya karena dia mendapatkan panggilan tugas untuk mengamuk di suatu tempat. Apakah Atlas ditugaskan membantu Lilith untuk membawa kru topi jerami pada Saka? Atlas kemudian terbang meninggalkan mereka. Bonnie pun menanyakan pekerjaan macam apa yang akan dilakukan oleh Atlas. Di belakang mereka kemudian terlihat ada robot kecil yang berjalan melewati mereka. Chopper menanyakan makhluk apa sebenarnya itu. Bonnie kemudian menjelaskan jika tempat ini adalah laboratorium penelitian, sehingga kemungkinan besar mereka adalah peneliti di sini. Meskipun Pulau Egghead memang pulau musim dingin, namun Bonnie heran mengapa para peneliti itu memakai baju yang terlihat sangat berat. Jinbe berteriak mencari di mana keberadaan Luffy yang tiba-tiba menghilang. Namun seketika Luffy muncul dengan pakaian futuristik dan tulisan SSG di bagian bawahnya. Bonnie menanyakan pada Luffy di mana dia mendapatkan pakaian tersebut. Luffy berkata jika pakaiannya terasa sangat ringan serta sejuk ketika dikenakan. Luffy kemudian menunjuk vending machine yang bertuliskan pakaian di atasnya. Sambil nungging, Bonnie sangat kagum saat melihat mesin tersebut. Tak hanya makanan saja, ternyata di tempat ini juga ada mesin yang menyediakan pakaian otomatis. Selain itu, Bonnie sangat gembira karena pakaiannya saat ini sudah basah kuyup setelah tercebur ke dalam air laut. Dia mendekati mesin tersebut dan memilih pakaian tempur untuk dia pakai. Setelah menekan tombol, tiba-tiba Bonnie langsung ditelanjangi oleh mesin tersebut. Dan hal itu membuatnya sedikit merasa malu. Kemudian diperlihatkan Bonnie, Chopper, dan Jinbe yang sudah berganti kostum. Bonnie dan Chopper memakai pakaian yang futuristik. Bonnie berkata jika pakaiannya sangat ringan, bahkan dia merasa seperti melayang. Sedangkan Jinbe memakai pakaian model Hawaii. Dia berkata jika pakaian mereka sangat cocok digunakan untuk menyamar. Meskipun dia berpikir sepertinya mereka sebenarnya sudah teridentifikasi sebagai penyusup. Bonnie berkata jika dia ingin berpisah dengan kru topi jerami dengan tujuan untuk mencari senjata yang akan dia gunakan dalam melawan Dr. Vegapunk. Namun Luffy saat ini sudah berada di atas gedung. Dia melihat situasi sekitar. Sambil memakan pizza, Luffy berkata jika dia sepertinya melihat Kuma. Selain itu, dia juga merasakan jika Kuma itu sedang mengincar dirinya. Diperlihatkan sosok Kuma dengan penampilan yang berbeda dari pasifista. Dia memiliki pundak robotik dan mengenakan kacamata hitam serta seragam polisi. Luffy berteriak dan meminta yang lainnya untuk segera pergi melarikan diri. Polisi Kuma langsung menatap ke arah Luffy dan berlari ke arahnya. Sambil berlari, polisi Kuma bersiap menembakkan laser beam dari mulutnya. Dan dia pun menembakkan ke arah Luffy, Jinbe, Chopper, dan juga Bonnie. Polisi Kuma berkata jika mereka telah makan dan minum tanpa membayar, sekaligus telah mencuri pakaian.
Luffy dan yang lainnya kaget karena mereka harus membayar untuk itu. Mereka semua berhasil menghindarinya, namun Luffy kesal karena makanan dan pakaian tersebut muncul dengan sendirinya setelah mereka menekan tombol di mesin tersebut. Luffy heran mengapa hanya karena hal itu, polisi Kuma mencoba ingin membunuh mereka. Chopper menambahkan jika hal itu sangatlah kejam untuk sebuah hukuman. Luffy berkata pada Jinbe jika mereka akan berada dalam bahaya jika tak mengembalikan semuanya. Jinbe berkata sebagai bajak laut, mengembalikan barang yang telah mereka ambil dapat merusak citra mereka. Polisi Kuma kembali bersiap menembakkan laser dari tangannya. Luffy tak memiliki pilihan lain selain melawannya. Gomu Gomu no! Luffy siap menyerang polisi Kuma dengan gear ketiganya. Tunggu! Jewelry Bonnie berteriak dan menendang muka Luffy hingga terpental. Kuma berhasil menembakkan laser beam ke arah mereka. Meskipun Luffy dan Bonnie tak terkena langsung tembakan laser tersebut. Luffy berteriak pada Bonnie, itu tadi adalah laser beam. Jika kita tidak melawannya, Bonnie langsung memotong perkataan Luffy dan berkata jika Kuma adalah ayahnya. Dan ia adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun di belakangnya, polisi Kuma membidik ke arah Bonnie. Dia pun bersiap menembakkan laser beam dari mulutnya. Luffy, Jinbe, dan Chopper kaget saat mendengarnya. Mereka baru sadar jika ternyata ayah Bonnie yang dikatakan telah diubah menjadi cyborg adalah Kuma. Sambil menangis, Bonnie memohon agar jangan menyakiti ayahnya. Ketika Bonnie mengatakan ini, diperlihatkan momen ketika Kuma menggendong Bonnie saat dia masih kecil. Luffy berlari ke arah Bonnie. Dia berkata agar dia jangan berperilaku bodoh, karena robot itu adalah pasifista. Meledak tepat di area Bonnie dan Luffy berdiri. Namun belum diperlihatkan bagaimana nasib dari mereka berdua setelahnya. Shin kemudian berpindah di sebuah lautan yang ada di perairan New World. Diperlihatkan Getek milik bajak laut Kurohige sedang berlayar di sana. Stitch mengeluarkan ketawa jahatnya sembari mengeluarkan kekuatan gura-gura nominya. Walhasil terjadilah gempa laut di sana. Ternyata di bawah laut diperlihatkan ada kapal selam milik bajak laut Lau yang kondisinya memprihatinkan setelah terkena guncangan dari gempa laut dari Teach. Beberapa bagian kapal terlihat bocor karena tak kuat menahan tekanan air yang sangat besar. Salah satu kru Lau berkata, jika mereka terkena serangan dari Kurohige sekali lagi, maka mereka akan tamat. Lau memerintahkan untuk segera naik ke permukaan. Mereka saat ini tak akan bisa pergi kemanapun. Lau juga berkata jika di arah timur laut dari tempat mereka ada sebuah pulau dan mereka akan mendarat darurat di sana. Cepat, bersiaplah untuk bertarung, ucap Lau. Ketika Lau mengucapkan hal ini, tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi wanita. Uhuy. Selain Lau, Beppo juga berubah menjadi sosok wanita. Sachi dan Penguin malah terkesima dan hawa nafsu mereka meluap-luap ketika melihat betapa aduhainya tubuh Lau saat ini. Namun seketika Sachi dan Penguin juga berubah menjadi wanita. Lau mewanti-wanti agar jangan menyentuh orang yang sudah terinfeksi, karena kekuatan ini sifatnya menular. Lau yang masih dalam wujud wanita berkata, jika dia sudah menuntut ilmu saat pertarungannya melawan Yonkou, di mana kekuatan buah iblis dapat dinetralisir dengan mengeluarkan haki yang sangat banyak. Lau diperlihatkan ngeden, sembari mengeluarkan hakinya. Akhirnya kapal selam milik Lau bisa naik ke permukaan dan berhasil mendarat darurat di pulau terdekat. Berbarengan dengan itu, Lau sudah kembali menjadi pria tulen. Salah seorang kru Teach terkejut setelah melihat Lau yang berhasil menetralisir kekuatan penyakitnya. Namun hal itu sangat wajar dilakukan oleh seorang bajak laut dengan nilai buronan 3 miliar berry, pikirnya. Ternyata yang sedari tadi bicara adalah Dokyu. Saat ini dia telah memakan buah iblis Siku-Siku Nomi yang dapat memberikannya kekuatan untuk menyebarkan segala bentuk penyakit. Dokyu menjelaskan ketika seseorang bisa sembuh dari penyakitnya, maka otomatis dia juga bisa menularkan antibodi untuk menyembuhkan yang lain. Bukankah ini menyenangkan? Mendapatkan penyakit yang dapat merubahmu menjadi wanita, ucap Dokyu. Penyakit macam apa yang dapat merubah struktur tubuh yang tadinya pria menjadi wanita?
Penyakit LGBT kah? Van Augur berkata pada Burgess jika dia akan memindahkannya ke pulau di mana Lau berada. Ternyata Van Augur telah memakan buah iblis Wapu-Wapu Nomi yang membuatnya dapat menteleportasi orang yang dia sentuh. Kru Lau kemudian melihat jika ada seseorang yang datang menghampiri mereka. Burgess tertawa-tawa dan berkata jika kekuatan dari buah iblis Riki-Riki Nomi sangat mengagumkan. Para kru Lau kaget saat melihat Burgess yang bisa ada di tempat mereka secepat itu. Bahkan saat ini dia sedang membawa satu buah gunung utuh di tangannya. Ternyata Burgess telah memakan buah iblis Riki-Riki Nomi yang membuatnya memiliki kekuatan yang sangat membagongkan. Kekuatan manusia super, penyakit menular, dan teleportasi instan. Itukah kekuatan buah iblis yang mereka gunakan untuk mengincar kita? Kekuatan gila macam apa yang mereka semua miliki? Apakah ini alasan mengapa nilai buronan mereka terus bertambah? Ucap Lau. Burgess akhirnya melemparkan gunung tersebut ke arah bajak laut hati. Room. Namun Lau menggunakan kekuatan roomnya dan berhasil memotong-motong gunung tersebut. Teach akhirnya muncul dengan cara menunggangi Stronger yang saat ini bisa terbang. Lama tak berjumpa. Trafalgar Lau, ucap Teach. Sepertinya Lau dan Teach pernah bertemu sebelumnya. Menarik. Apakah pernyataan Teach ini berkaitan dengan insiden Rocky Ford? Karena Lau lah yang dikatakan sebagai dalang dari insiden tersebut. Lau bertanya kenapa Teach bisa ada di tempat ini. Teach menjawab jika salah satu dari Mugiwara, Kid atau Lau pasti akan melewati jalur ini. Dengan kalahnya Big Mom dan Kaido, mereka bertiga telah menjungkir balikan dunia ini. Dan itu sangat keren, ucap Kurohige. Kurohige diperlihatkan sedang menindih Dokyu yang sedang mengendarai kudanya yang bernama Stronger. Saat ini Stronger ternyata telah memakan buah iblis Mythical Zoan tipe Uma-Uma Nomi model Pegasus. Kaido pasti memilikinya, bukan? Berapapun Road Poneglyph yang kau miliki, aku akan merampasnya semua, ucap Teach. Lalu Lau menjawab, baiklah, yang menang akan mendapatkan semuanya. Nah, menarik. Saat ini Lau memiliki dua salinan Road Poneglyph, yaitu Road Poneglyph yang berada di Pulau Zu dan Road Poneglyph Wano Kuni. Sedangkan Kuzan yang saat ini sedang berada di markas Big Mom pasti juga mengincar Road Poneglyph miliknya. Itu artinya, jika Teach berhasil mengalahkan Lau, dia akan memiliki 3 Road Poneglyph sama seperti Luffy. Nah, secara tidak langsung jika Teach berhasil mengalahkan Lau, dia tak akan mengacau di Wano Kuni dan Zou untuk mendapatkan salinan Road Poneglyph di sana. Yap, kita harus ingat jika Teach telah membaca buku RPUL mengenai perbuah iblisan. Pasti dia juga tahu mengenai rahasia dari buah iblis OP-OP Nomi yang dapat memberikan operasi keabadian. Jika Lau sampai kalah, pasti akan sangat gawat sekali. Pasti Teach akan memaksa Lau untuk menggunakan operasi keabadian padanya. Dan jika sampai itu terjadi, bagaimana cara Luffy dapat mengalahkan si brengsek ini nantinya? Ceritanya semakin membagongkan. Pada akhir One Piece chapter 1063 ini, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yos nakama, itulah video review untuk One Piece chapter 1063. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.